Entah kita membangunnya dengan benar, atau tidak sama sekali. Jika kita membangunnya, kita perlu memastikan bahwa pembangunannya berjalan normal, itu akan menyelamatkan kita dari keharusan membangunnya kembali ketika saatnya tiba. Lan Xiaobai mengangguk. Tentu saja, dia memahami prinsip ini. Dengan sedikit penyesalan, dia berkata, jika pulau-pulau di sekitar Pulau Bintang Surgawi tidak ditempati oleh faksi lain, saya akan tahu tempat yang cocok yang pasti memiliki puncak api bumi. Tanah yang dianugerahkan Istana Dewa Bela Diri kepada Xiao Chen tidak hanya terdiri dari Pulau Bintang Surgawi. Pulau-pulau dalam jarak 500 km semuanya seharusnya menjadi milik Pulau Bintang Surgawi. Namun, kenyataannya agak problematis. Sebelum 3 tanah suci pergi, mereka diam-diam menyebarkan berita bahwa mereka menyerah di pulau-pulau satelit ini. Siapapun yang mempunyai kekuatan dapat menduduki pulau-pulau ini, Istana Dewa Bela Diri tidak akan repot-repot ikut campur. Ini semua agar mereka dapat menimbulkan lebih banyak masalah bagi Xiao Chen di Heavenly Star Island, membuat masa tinggalnya di sini sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, hingga saat ini, pulau-pulau satelit di sekitarnya telah diduduki oleh faksi lain yang telah mengambil inisiatif untuk melakukannya. Hal ini khususnya terjadi pada 7 Markuise Naga terhormat. Mereka menguasai pulau-pulau satelit paling depan dan dengan tegas mengunci Pulau Bintang Surgawi. Ketika Mo Chen mendengar ini, dia merasa tertarik. Keluarkan peta laut dan biarkan aku melihatnya. Lan Xiaobai mengeluarkan peta laut dan menunjuk ke sebuah pulau di ujung wilayah Pulau Bintang Surgawi. Dia berkata, itu ada di sini. Pulau ini adalah Black Flame Island yang sudah lama terkenal sebagai penghasil Black Flame Rock. Ia memiliki wilayah yang agak luas dengan api hitam di dalam tanah. Setelah lava yang dimuntahkan menjadi dingin, itu menjadi Black Flame Rock. Mo Chen mengangguk sambil berpikir keras. Saya tahu tentang Black Flame Rock. Ini adalah bahan tambahan dalam menyempurnakan harta karun rahasia. Batu api hitam bermutu tinggi setara dengan material ilahi. Api hitam juga merupakan api bumi terkenal yang menempati peringkat 10 besar. Lan Xiaobai menyingkirkan peta laut itu dan berkata, namun, kita sebaiknya tidak memikirkannya untuk saat ini. Belum lagi 7 markis naga terhormat yang menghalangi kita, bahkan jika kita berhasil kabur, kita mungkin tidak bisa melakukan apapun terhadap faksi yang menduduki pulau itu. Pulau ini adalah pulau satelit dengan nilai terbesar di antara pulau-pulau di pinggiran Pulau Bintang Surgawi. Tanpa kekuatan yang cukup, tidak ada faksi yang akan mencoba memonopoli pulau ini meskipun terdapat banyak faksi di sekitarnya. Inilah yang dimaksud Lan Xiaobai. Mo Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, kecuali kita mengusir 7 Markuise Naga terhormat, Pulau Bintang Surgawi tidak akan pernah bisa benar-benar berkembang. Itu sulit. Lan Xiaobai berkata tanpa daya. 7 Markuise berwarna adalah bagian dari penjaga lama Raja Laut. Masing-masing Markuise ini adalah Kaisar Bela Diri. Ketujuh faksi ini semuanya termasuk faksi besar dan tidak bisa dianggap remeh. Selain itu, ada faksi puncak seperti Istana Naga Ilahi Laut Barat di belakang mereka. Laut Barat masih merupakan wilayah laut yang agak kacau dengan banyak faksi besar tetapi tidak ada satupun tanah suci abadi. Juga tidak ada organisasi seperti Aliansi Laut Utara. Anarki ini mengakibatkan banyak konflik dan pertempuran yang terjadi sepanjang tahun. Istana Naga Ilahi Laut Barat hanyalah salah satu penguasa di tempat ini. Mo Chen tersenyum dan mengesampingkan masalah ini untuk saat ini. Dia berkata, apakah Anda ingin melihat ladang tanaman herbal yang saya dirikan? Datang. Ketika Lan Xiaobai mendengar ini, dia berseru gembira, kamu selesai menyiapkan ladang ramuan begitu cepat. Mo Chen berkata dengan rendah hati, akulah yang merencanakan ladang ramuan klan Mo di masa lalu. Tentu saja, melakukan ini untuk kedua kalinya hanya mengulangi sesuatu yang sudah biasa. Setelah Spirit Vein tenggelam dalam waktu setengah bulan dari sekarang, kita bisa mulai menanam berbagai benih Spirit Herb yang dibawakan Dabao untuk kita. Namun, sangat disayangkan bahwa kita tidak memiliki satu pohon roh kelas Sage atau ramuan roh. Lan Xiaobai tersenyum dan berkata, tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Datang, bawa saya ke sana untuk melihatnya. Saya sudah mulai tidak sabar. Ledakan. Tepat pada saat ini, suara yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Ekspresi keduanya berubah pada saat bersamaan. Lan Xiaobai mengalihkan pandangannya ke kota Bintang Surgawi. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku ingin tahu yang mana dari 7 Markuise Naga terhormat yang ada di sini kali ini. Sepertinya saya tidak bisa pergi ke ladang tanaman obat sekarang. Saya harus segera pergi dan melihatnya. Kadang-kadang, salah satu dari 7 Markuise Naga terhormat akan datang dan menimbulkan masalah. Terkadang ada 1, dan terkadang ada 2. Setiap kali mereka datang, mereka membuat kekacauan di kota sebelum pergi. Mo Chen berkata, aku akan pergi bersamamu. Lan Xiaobai tidak menolak tawarannya. Dengan kekuatan kuasi Kaisar Mo Chen, dia bisa melindungi dirinya sendiri. Namun, kali ini ada sesuatu yang terasa aneh. Keduanya terbang dengan cepat dan segera bertemu dengan orang-orang yang datang ketika mendengar kabar tersebut. Lan Xiaobai memberikan instruksi,
memerintahkan Jin Lin, Liu Ke, dan Xiao Xian untuk membawa beberapa murid untuk membubarkan orang-orang dan memimpin mereka ke dalam terowongan yang digali Lord Jiu, untuk mencegah mereka terjebak dalam gempa susulan pertempuran. Terowongan yang digali Lord Jiu sangat aman. Ini bukan kali pertama ketiganya melakukan hal tersebut. Tanpa memerlukan instruksi lebih lanjut, mereka pergi untuk melaksanakan perintah mereka. Yue Chenxi mengerutkan kening dan berkata, kali ini terasa berbeda. Aura yang datang dari luar gerbang kota dan tekanan yang ditimbulkannya sangat kuat. Awan bergejolak di luar gerbang kota, memenuhi langit sejauh 5 kilometer. Langit menjadi gelap, sepertinya akan runtuh kapan saja. Gejolak pertempuran sengit terus terdengar. Mo Chen berkata, kita akan tahu kapan kita pergi dan melihatnya. Ketiganya bergerak cepat. Segera, mereka telah melintasi sebagian besar kota bintang surgawi dan turun di gerbang kota. Setelah melihat situasinya, ketiganya mengerutkan kening. 7 markuise naga terhormat secara tak terduga semuanya hadir. Seorang kaisar semu berdiri di samping mereka masing-masing, dan ada sejumlah besar pasukan di belakang mereka, semuanya martial sage. Orang yang dilawan oleh Penatua Qin di udara secara mengejutkan adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Ketiganya merasa hati mereka tenggelam. Untuk waktu yang lama, orang-orang dari 7 markuise naga terhormat semuanya adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil. Ketika mereka datang, biasanya hanya ada paling banyak 2 atau 3 orang. Di hadapan kekuatan Penatua Qin, mereka selalu ditolak. Namun, karena suatu alasan, ke-7 markuise naga terhormat tiba hari ini, dan mereka bahkan membawa Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari suatu tempat. 7 markuise naga terhormat tidak memiliki banyak Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung di faksi mereka sendiri. Mereka pasti tidak akan mengirimkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung hanya untuk masalah kecil seperti mengepung Pulau Bintang Surgawi ketika ada masalah yang lebih penting untuk ditangani. Bagi setiap faksi untuk mengirim Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil untuk mengelilingi Pulau Bintang Surgawi sudah merupakan hal terbaik yang bisa mereka lakukan. Kakak Shaobai, kamu akhirnya tiba. Setelah ketiganya mendarat, Xiao Yu bergegas mendekat. Jejak kegembiraan muncul di wajah khawatirnya. Lan Shaobai bertanya dengan cemberut, apa yang terjadi? Xiao Yu menunjuk ke arah pemimpin 7 markuise naga terhormat, Huan Qiuyu, dan memarahi, itu sama seperti biasanya. Mereka hanya mencari alasan untuk mencoba dan membuat kita menyerahkan mahkota Raja Laut. Lan Shaobai mengepalkan tangan kanannya erat-erat, dan ekspresinya tampak sangat cemberut. Selama setahun terakhir ini, orang-orang ini telah menggunakan alasan ini untuk melecehkan Pulau Bintang Surgawi. Setiap kali ini terjadi, beberapa orang meninggal. Hal ini terutama terjadi pada orang-orang biasa yang tidak bersalah. Ketika gempa susulan terjadi, banyak orang tewas. Kalau bukan karena terowongan yang digali Lord Jiu, siapa yang tahu berapa banyak lagi orang yang akan mati. Hari ini, orang-orang ini datang lagi. Mereka memang arogan dan lalim, sama sekali mengabaikan semua penjelasan Lan Shaobai. Lan Shaobai, kami tidak punya waktu untuk menyia-nyiakanmu. Jika kalian tidak menyerahkan mahkota Raja Laut hari ini, tidak ada dari kalian yang akan pergi. Anda akan ikut dengan kami untuk memberikan pertanggungjawaban. Dari 7 markuise naga terhormat, seorang pemuda berpakaian ungu berdiri di tanah kosong dan berseru dengan arogan. Ini adalah keturunan markis berpakaian ungu dan orang yang paling suka melecehkan Pulau Bintang Surgawi. Ekspresi Mo Chen berubah. Dia berkata, kali ini, mereka mungkin terlalu berhati-hati. Mereka ingin menangkap kita semua sebelum Xiao Chen kembali. Kemudian, mereka akan mencari Xiao Chen untuk ditukar dengan mahkota Raja Laut. Lan Shaobai berkata dengan dingin, waktunya sangat tepat. Mengingat karakter Xiao Chen, dia pasti akan menyerahkan mahkota Raja Laut. Siapa tahu, mungkin mereka akan meminta hal-hal lain darinya selain uang tebusan. Xiao Yu bertanya dengan cemas, apa yang harus kita lakukan? Mereka memiliki banyak orang di pihak mereka sekarang. Selain itu, mereka membuat Penatua Qin sibuk. Mo Chen berkata dengan tenang, jangan panik. Saya bisa memblokirnya terlebih dahulu. Jika saya benar-benar tidak bisa melakukan itu, kita bisa mundur ke celah gunung. Formasi guntur surga ke-9 yang ditinggalkan Xiao Chen untuk kita ada di sana. Itu cukup untuk memberi kita waktu. Sedangkan sisanya, kita bisa menunggu Xiao Chen kembali dulu. Kami sudah memberimu kesempatan. Jangan salahkan kami karena menindasmu dengan angka, kata Huan Qiuyu dengan tenang. Kemudian, dia melambaikan tangannya, dan kaisar semu dari 7 markuise naga terhormat semuanya tertawa mengerti. Akhirnya, 7 sosok menyerang Lan Shaobai, Yue Chenxi, dan lainnya secara bersamaan. Jelas, meski memiliki keuntungan besar, pemimpin 7 markuise naga terhormat ini masih sangat berhati-hati. Dia tidak ceroboh sama sekali dan ingin menyelesaikan pertempuran ini dalam satu pukulan, membuat 7 kaisar kuasi kesempurnaan kecil menyerang pada saat yang bersamaan. Dengan didudukinya Penatua Qin, Lan Shaobai dan yang lainnya tidak memiliki banyak cara untuk melawan. Duluan, aku akan melindungimu. Mo Chen tidak berkata apa-apa lagi.
Dia dengan cepat membentuk segel tangan dan mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala. Ketika dia menyelesaikan segel tangannya, layar api besar muncul di depannya, melindungi semua orang di belakangnya. Bang! Serangan ketujuh Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil semuanya menghantam layar api secara bersamaan, namun itu tidak langsung hancur. Itu bertahan beberapa saat sebelum berubah menjadi api yang tersebar dan menghilang. Pemandangan ini mengejutkan Huan Qiuyu. Merasa aneh, dia berkata, sejak kapan ada Kaisar Kuasi lain di Pulau Bintang Surgawi? Haha, apa yang bisa diubah oleh seorang Kaisar Semu? Selama orang tua itu ditahan, kita bisa menyelesaikan kerumunan yang beraneka ragam ini dalam hitungan menit. Namun, Huan Qiuyu tidak berani gegabah. Dia berkata dengan cemberut, lebih baik menyelesaikan ini dengan cepat. Kali ini, kami telah sepenuhnya melepaskan segala bentuk keramahan dengan Xiao Chen. Mengingat karakter Xiao Chen, dia pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika kita masih tidak berhasil dan mendapatkan mahkota Raja Laut serta jilbab Raja Laut, kita akan mendapat masalah. Kenapa kamu takut padanya? Dia tidak akan berani datang ke markas utama kita dan menimbulkan masalah. Ayahku akan menamparnya sampai mati dengan satu tamparan, kata pemuda berbaju ungu itu pantang menyerah. Huan Qiuyu tetap diam. Memang benar, Xiao Chen tidak akan berani pergi ke markas utama mereka. Namun, dia bisa menemukan peluang saat sendirian. Kali ini, jika bukan karena pesan dan bantuan Leng Shaofan dalam mengundang Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari Istana Naga Ilahi Laut Barat, Huan Qiuyu tidak akan melakukan ini. Jangan biarkan mereka mundur. Kalian berdua, tahan gadis ini. Sisanya harus fokus menangkap Lan Shaobai dan yang lainnya. Huan Qiuyu yang berhati-hati tidak memilih membuang waktu bersama Mo Chen. 7 Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil segera dibagi menjadi 2 tim. Hanya 2 orang yang tertinggal untuk menghadapi Mo Chen, 5 lainnya tersisa untuk menangkap Lan Shaobai dan yang lainnya. Meskipun menghadapi 2 Kaisar Kuasi Kesempurnaan kecil, Mo Chen tampaknya tidak dirugikan. Dia bahkan menekannya sedikit, tubuhnya berkobar seperti nyala api. Namun, dia tidak berdaya menghentikan 5 Kaisar Kuasi untuk pergi menangkap sisanya. Dia benar-benar terikat dengan 2 Kaisar Kuasi ini dan tidak bisa membantu. Brengsek, niat membunuh muncul di mata Mo Chen. Dia mengulurkan tangannya dan melambai. Kitab karya surgawi terbang keluar dari lingkaran spasialnya. Kemudian, dia mendaratkan serangan telapak tangan ke atasnya. Seketika, kekuatan ilahi melonjak keluar dari buku karya surgawi, membuat 2 Kaisar Kesempurnaan kecil lengah dan menjatuhkan mereka dari jarak jauh. Namun, saat ini sudah agak terlambat untuk menyelamatkan Xiao Yu dan Yue Chenxi. Budidaya mereka terlalu lemah, dan mereka langsung ditangkap. Dengan ditekannya budidaya mereka, mereka telah dilempar ke sisi 7 Markuise Naga terhormat. Seseorang di belakang segera mengeluarkan rantai dan mengikat Xiao Yu dan Yue Chenxi, mencegah mereka bergerak sama sekali. Lan Shaobai, yang hanya selangkah lagi dari Kaisar Semu, berhasil melewati lawan-lawannya. Namun, jumlahnya terlalu banyak. Dengan 5 Kaisar Kuasi yang mengelilingi Lan Shaobai, dia segera menderita serangan hebat ketika dia ceroboh, menyebabkan dia muntah seteguk darah. Setelah beberapa serangan lagi, Lan Shaobai tidak bisa bergerak lagi. 5 Kaisar Semu menangkapnya dan melemparkannya ke belakang. Bang! Pemuda berpakaian ungu segera mendekat dan dengan kejam menendang Lan Shaobai, memaksanya berlutut. Bukankah kamu sangat kuat? Di masa lalu, Anda dan orang tua itu tidak menunjukkan rasa hormat apapun kepada saya. Mari kita lihat apakah kamu berani membalas kali ini. Pemuda berpakaian ungu itu dengan kejam menendangnya lagi. Xiao Yu menangis cemas, berhentilah memukulnya. Berhentilah memukulnya. Pemuda berpakaian ungu itu berbalik dan tertawa sambil menatap Xiao Yu. Dia berkata, ini adalah hasil kerjamu untuk Xiao Chen. Anda tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Sudah kubilang beberapa kali, tapi kamu menolak enyahlah. Sekarang, kamu bahkan tidak memiliki kesempatan itu lagi. Wajah Lan Shaobai membengkak, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Sebelumnya, ketika 5 Kaisar Kuasi mengelilinginya, dia sudah menderita luka parah. Sekarang, dia dipermalukan seperti ini, semakin memperparah lukanya. Namun, Lan Shaobai tidak menunjukkan niat untuk memohon belas kasihan. Ketika dia melihat orang ini ingin mendekati Xiao Yu, dia berteriak dengan dingin, jika kamu berani mencoba menyentuhnya, aku jamin Istana Naga Ilahi Laut Barat pun tidak akan bisa melindungimu. Karena kamu mengancamku, maka aku akan mengambil tindakan terhadapnya. Apa yang akan kamu lakukan? Huan Qiuyu menunjukkan ekspresi tidak yakin. Kedua orang ini tidak diketahui asal-usulnya, dan teknik bela diri mereka juga sangat aneh. Dia berkata dengan dingin, cukup. Berhentilah main-main. Pemuda berpakaian ungu itu sepertinya menaruh rasa takut pada Huan Qiuyu. Dia tidak berani membantah dan berhenti mencoba melakukan sesuatu pada Xiao Yu. Namun, dia berbalik dan menendang Lan Shaobai lagi. Kamu bodoh karena bekerja untuk Xiao Chen. Setiap kali saya datang ke Pulau Bintang Surgawi, Anda selalu menghentikan saya. Hari ini, aku akan mengembalikan semuanya padamu.
Huan Qiuyu melirik pemuda berpakaian ungu itu. Dia tahu bahwa setiap kali pemuda berpakaian ungu pergi ke Pulau Bintang Surgawi untuk menimbulkan masalah, Lan Shaobai dan Penatua Qin akan memberinya pelajaran. Jika pemuda berbaju ungu itu tidak melampiaskan kekesalannya, ia tidak akan merasakan kedamaian di hatinya. Oleh karena itu, Huan Qiuyu biarkan saja. Kini, situasinya berada dalam kendali Huan Qiuyu. Dia mengirim 2 dari 7 kaisar kuasi kesempurnaan kecil untuk membantu Penatua Qin sementara 5 sisanya berurusan dengan Mo Chen. Baik Mo Chen maupun Penatua Qin berada dalam bahaya besar, berisiko ditangkap kapan saja. Akan sulit bagi mereka untuk mencoba pergi sekarang. Selama 7 markuise naga terhormat menangkap keduanya, rencananya akan berhasil. Kemudian, mereka bisa pergi dengan mudah. Ketika Xiao Chen kembali ke Pulau Bintang Surgawi, dia akan datang dan memohon kepada mereka. Tepat pada saat kritis ini, sebuah kotak kayu persegi panjang terbang dari kejauhan. Ia bergerak dengan kecepatan ekstrim di langit. Kotak ini menabrak Kaisar Semu yang bertarung dengan Penatua Qin. Energi hukum pelindung Kaisar Semu ini hancur karena benturan. Dengan ledakan yang keras, kotak kayu yang biasa-biasa saja ini langsung menghancurkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung ini, mematahkan tulang-tulangnya dan mengubah tubuhnya menjadi bubuk. Setelah itu, kotak kayu itu langsung jatuh dari langit. Awan bergejolak terus-menerus. Rasanya seolah-olah kotak kayu itu membawa serta langit saat jatuh. Momentum jatuhnya kotak kayu itu tidak bisa dihadang. 5 kaisar kuasi yang bertarung dengan Mo Chen merasakan sesuatu yang salah dan buru-buru mundur. Sekarang, Mo Chen tidak lagi terkepung. Bang! Kotak kayu itu mendarat dengan kuat di tanah. Kemudian, suara berisi kemarahan yang luar biasa bergema di mana-mana. Tidak ada di antara kalian yang berpikir untuk pergi hari ini. Suara dingin itu menyebar ke segala arah. 7 markuise naga terhormat tidak dapat memahami apa yang telah terjadi, siapa yang datang, atau status apa yang dimiliki orang itu, mereka tidak tahu apa-apa sama sekali. Wajah Huan Qiuyu tenggelam, tapi dia tetap tenang. Dia melambaikan tangannya untuk meminta 7 kaisar kuasi mundur. Kemudian, mereka membentuk lingkaran pertahanan, melindungi semua orang di dalamnya. Hal ini sangat mengejutkan pemuda berpakaian ungu, yang telah memberi pelajaran pada Lan Shaobai. Dia segera berhenti dan menyeret Lan Shaobai ke dalam lingkaran. Qiuyu, apa yang harus kita lakukan? Siapa orang ini? Apa yang harus kita lakukan? Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari Istana Naga Ilahi Laut Barat benar-benar mati dalam sekejap. 7 markuise naga terhormat lainnya semuanya ketakutan konyol. Karena panik, mereka semua menanyakan arah pada Huan Qiuyu. Huan Qiuyu merasakan sakit kepala datang. Ia berharap bukan orang itu yang kembali. Kalau tidak, tidak akan ada peluang lagi. Dia berteriak, teman, dari mana asalmu? Anda bahkan berani membunuh tetua Istana Naga Ilahi Laut Barat. Apakah kamu tidak ingin tinggal di Laut Barat lagi? Huan Qiuyu, menurutmu dari mana asalku? Sosok putih turun dengan kecepatan kilat. Dia berdiri di atas kotak kayu dan menatap kelompok Huan Qiuyu dengan dingin. Kakak Xiao Chen, ini benar-benar Xiao Chen. Xiao Chen kembali. Xiao Yu dan Yue Chen Si, yang ditangkap oleh 7 markuise naga terhormat, mengungkapkan ekspresi kegembiraan saat mereka berteriak dengan penuh semangat. Xiao Yu bahkan mulai menangis. Dia berkata, Kakak Xiao Chen, cepat usir sekelompok orang ini. Mereka menindas kakak Shaobai dan memukulinya sampai dia tidak bisa dikenali. Xiao Chen melirik Lan Shaobai. Lan Shaobai penuh dengan luka, bekas telapak tangan dan jejak kaki menutupi tubuhnya, dan bekas tamparan menghiasi wajahnya. Niat membunuh memenuhi hati Xiao Chen seperti nyala api merah. Xiao Yu cukup baik, bahkan saat ini, dia hanya mengatakan untuk mengusir mereka. Namun, bagaimana bisa sesederhana itu? Orang yang menyerang Lan Shaobai harus mati. Tidak ada pilihan lain. Ekspresi Huan Qiuyu langsung berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia tidak mengerti bagaimana Xiao Chen kembali begitu cepat. Bicaralah tentang iblis. Tiba-tiba, auman 4 naga menggelegar di belakang 7 markuise naga terhormat. Huan Qiuyu menoleh untuk melihat, dan wajahnya berseri-seri karena gembira. Itu adalah kereta perang naga banjir milik Istana Naga Laut Timur. Leng Shaofan datang secara pribadi, mereka diselamatkan. Namun, sebelum senyum Huan Qiuyu terbentuk sepenuhnya, dia melihat 4 naga banjir menyerbu dengan ganas dan menggigit banyak orang hingga mati, mendorong mereka maju. Huan Qiuyu menjadi pucat. Dia akhirnya menyadari mengapa Xiao Chen berhasil bergegas kembali begitu cepat. Orang ini merampas kereta perang naga banjir milik Leng Shaofan. Bahkan Leng Shaofan kalah dari Xiao Chen. Ketika pemikiran ini muncul di benak Huan Qiuyu, dia berkeringat dingin. Dulu ketika Leng Shaofan mengirim pesan kepada Huan Qiuyu, dia menekankan beberapa kali untuk mengambil tindakan dengan cepat tanpa penundaan. Pada akhirnya, karena Huan Qiuyu harus menjamu Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari Istana Naga Ilahi Laut Barat, dia menyia-nyiakan 1 hari. Hari inilah yang membawa bencana bagi Huan Qiuyu.
7 Markuise naga terhormat telah mendengar tentang ketenaran dan perbuatan Xiao Chen. Mereka tahu bahwa Xiao Chen mengalahkan berbagai talenta luar biasa dengan masing-masing satu gerakan selama pertemuan pahlawan empat laut. Tanpa Kaisar Kuasi kesempurnaan puncak di sini, bahkan jika semua orang di kelompok 7 Markis naga terhormat bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandingi Xiao Chen. Sekarang, naga banjir menghalangi barisan mundur 7 Markis naga terhormat sementara Xiao Chen berdiri di depan. Sebelumnya, mereka masih sangat sombong dan sombong. Sekarang, mereka mendapati diri mereka berada dalam situasi di mana mereka tidak bisa maju atau mundur. Wajah mereka semua menjadi pucat. Xiao Chen, sebaiknya kamu bijaksana, serahkan mahkota Raja Laut, dan biarkan kami pergi. Kalau tidak, ketiga temanmu akan mati. Di bawah tekanan, pemuda berpakaian ungu itu meraih Lan Shaobai dan meneriakkan ancaman. Suara mendesing. Xiao Chen tidak mau repot-repot berbicara omong kosong. Dia mendorong dari tanah dan melesat ke depan seperti anak panah, bergerak dengan kecepatan kilat. Sebelum pemuda berbaju ungu bisa melihatnya dengan jelas, dia sudah mendarat di depan pemuda berbaju ungu. Kemudian, dia meletakkan jarinya di dahi pemuda berpakaian ungu itu. Xiao Chen bergerak sangat cepat. Bagi pemuda berpakaian ungu, kecepatan ini tidak berbeda dengan teleportasi. Dentang, tangan pemuda berpakaian ungu itu kehilangan kekuatannya, senjatanya langsung jatuh ke tanah. Setelah itu, dia terjatuh ke belakang dengan lubang seukuran jari di dahinya mengeluarkan darah terus-menerus. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi. Setelah Xiao Chen membunuh sampah ini dengan satu jari, dia terus menerobos kerumunan dengan kecepatan kilat, tak tersentuh, dan dengan cepat menyelamatkan Xiao Yu dan Yue Chenxi. Setelah mengumpulkan ketiganya, Xiao Chen melepaskan auranya dengan kekuatan penuh. Aura yang kuat ini segera memukul mundur sekelompok orang yang akhirnya bereaksi dan bersiap menyerang. Beberapa kultivator yang lebih lemah bahkan memuntahkan darah dan terbang kembali ketika aura ini meledak. Mendapatkan, Xiao Chen dengan lembut melemparkan ketiganya ke kereta perang naga banjir yang kebetulan terbang di atasnya. Setelah menyelamatkan rakyatnya, Xiao Chen tidak perlu lagi menahan diri, jadi dia segera menyerang. Seperti yang dia katakan, mereka yang menyerang pasti akan mati. Dia sudah membunuh pemuda berpakaian ungu dengan satu jari. Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung Istana Naga Ilahi Laut Barat juga telah mati. 7 Kaisar Kuasi Kesempurnaan Kecil harus mati juga. Xiao Chen bergerak secepat kilat, tidak menahan diri sama sekali. 7 Kaisar Kuasi Kesempurnaan Kecil dengan aura yang melonjak sama sekali bukan tandingannya, tidak bertahan satu gerakan pun. Mereka bahkan tidak bisa lari sebelum dia membunuh mereka. Tembok kota dipenuhi oleh warga Pulau Bintang Surgawi, yang telah mendengar keributan tersebut dan datang. Ketika orang-orang ini melihat 7 kaisar semu yang sering mengganggu Pulau Bintang Surgawi mati satu persatu di tangan Xiao Chen, pemandangan ini mengejutkan mereka semua. Kemudian, beberapa orang mulai berbicara, mengatakan bahwa orang yang menyerang adalah Raja Naga Azure Xiao Chen, penguasa sebenarnya dari tanah yang dianugerahkan ini. Ketika warga mendengar hal itu, mereka semua merasa heboh. Segera, hanya Huan Qiuyu dan 7 Markuise naga terhormat lainnya yang masih hidup. Selain Huan Qiuyu, yang sangat tenang, yang lain menggigil ketakutan, hampir berlutut di tanah dan memohon belas kasihan. Orang-orang ini sudah ketakutan sejak awal. Setelah Xiao Chen mendarat, dia bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia hanya membunuh, tidak ada yang lain. Xiao Chen tidak hanya membunuh semua kaisar semu, tetapi dia juga tidak menunjukkan belas kasihan kepada keturunan Markis berpakaian ungu, dan langsung membunuhnya. Awalnya, 7 Markuise naga terhormat berpikir bahwa Xiao Chen akan mempertimbangkan ayah mereka sebagai kaisar bela diri dalam keputusannya dan tidak berani membunuh. Namun, pemikiran ini salah. Xiao Chen memang membunuh dan bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Keringat mengalir di dahi Huan Qiuyu. Di bawah tekanan mental yang luar biasa dari tatapan Xiao Chen, dia putus asa dan memohon, Xiao Chen, tolong lepaskan kami. Saya jamin kami tidak akan menimbulkan masalah lagi di Pulau Bintang Surgawi. Benar, benar, benar. Saya jamin garis Markis berpakaian biru tidak akan muncul. Garis keturunan Markis berpakaian merahku juga tidak akan muncul. Xiao Chen tidak repot-repot melihat yang lain. Dia hanya menatap Huan Qiuyu dan berkata dengan acuh tak acuh, Huan Qiuyu, ingat apa yang kamu janjikan hari ini. Saya akan mengatakan ini hanya sekali. Jika kamu punya dendam, datanglah langsung padaku. Jangan mengambil tindakan terhadap teman-temanku. Kalau tidak, tidak peduli siapa kamu, aku, Xiao Chen, akan membuatmu membayar dengan nyawamu. Ketika yang lain mendengar ini, mereka menggigil. Melihat mayat pemuda berbaju ungu, mereka tidak berani meragukan perkataan Xiao Chen dengan mempertaruhkan nyawa. Terima kasih banyak karena tidak membunuh kami. Kami akan pergi sekarang. Setelah menerima pengampunan Xiao Chen, 7 Markuise naga terhormat yang tersisa merasa terbebas dari beban berat.
Mereka segera berdiri dan bersiap untuk pergi sejauh mungkin. Mereka tidak lagi berani tinggal di dekat Pulau Bintang Surgawi. Kecuali mereka melarikan diri ke rumah, mereka tidak akan merasa aman sama sekali. Tahan, Xiao Chen berteriak dingin pada kelompok itu. Anda telah melecehkan Pulau Bintang Surgawi selama sekitar 1 tahun terakhir. Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja? Huan Qiuyu bereaksi lebih dulu. Tanpa mengatakan apapun, dia membuang 2 juta koin astral hitam dari cincin spasialnya sebelum berbalik untuk pergi. Yang lain juga mengerti. Merasa sakit hati, mereka menyerahkan semua koin astral hitam mereka sebelum pergi. Kereta naga turun, dan Lan Shaobai serta yang lainnya keluar. Ketika Lan Shaobai melihat mayat pemuda berpakaian ungu itu, dia berkata kepada Xiao Chen, mungkin akan ada masalah untuk membunuh orang ini. Xiao Chen menepuk bahu Lan Shaobai dan berkata dengan tenang, kamu tahu, aku tidak takut dengan masalah seperti ini. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat wajah yang dikenalnya. Jadi dia berjalan mendekat untuk memberi salam, merasa bersalah dan menyesal di dalam hatinya. Saat Xiao Chen pertama kali melihat Mo Chen, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak mengira dia akan melakukan apa yang dia janjikan, segera bergegas ke Pulau Bintang Surgawi saat dia maju ke Kaisar Semu untuk membantunya menjaga Pulau Bintang Surgawi. Kamu di sini, kata Xiao Chen setelah beberapa saat. Mo Chen tersenyum dan berkata, saya tiba sesuai janji. Jika kamu tidak ingin mengusirku, aku akan tetap di sini. Lan Shaobai segera berkata dengan cemas, Xiao Chen, jika kamu ingin mengusir Mo Chen, aku akan menjadi orang pertama yang tidak setuju. Benar, benar, benar. Xiao Yu juga tidak setuju. Suasana langsung berubah menjadi lebih hangat. Xiao Chen tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening. Kemudian, dia dengan cepat mengirimkan sense spiritualnya. Mo Chen bertanya dengan cepat, ada apa? Xiao Chen menarik rasa spiritualnya dan tersenyum. Tidak apa-apa, bantu aku menghadapi akibatnya. Saya akan pergi sebentar dan akan segera kembali. Seekor lalat kecil telah mengamatinya sejak lama, dan tanpa diduga, saya baru saja mengetahui hal ini. Dia tidak punya banyak waktu untuk menjelaskan. Lalat kecil itu sudah menyadari sesuatu dan melarikan diri. Jika dia membuang waktu lagi, pihak lain akan berhasil melarikan diri. Xiao Chen mendorong dari tanah dan berangkat dari Pulau Bintang Surgawi, bergerak secepat kilat. 6 naga listrik yang tidak jelas muncul di sampingnya saat dia menghilang dari pandangan semua orang. Xiao Yu berlari mendekat dan bertanya karena penasaran, Kakak Shaobai, apa yang akan dilakukan kakak Xiao Chen? Yang lain juga sangat penasaran, jadi mereka menoleh ke Lan Shaobai. Lan Shaobai berpikir sejenak sebelum menyatakan analisisnya. Seseorang mungkin memata-matai kita sebelumnya, menunggu untuk mengambil keuntungan dari situasi ini setelah 7 markuise naga terhormat berurusan dengan kita. Situasi di sekitar Heavenly Star Island sangat rumit. Faksi-faksi yang menduduki pulau-pulau satelit di sekitarnya sudah lama mengincar Pulau Bintang Surgawi. Kemudian, Xiao Yu melihat luka Lan Shaobai, dan matanya memerah, hampir menangis lagi. Lan Shaobai segera menghiburnya dengan senyuman, putri kecilku, jangan menangis. Kakakmu Shaobai baik-baik saja sekarang. Xiao Yu mendengus dan berkata, tetapi orang itu benar-benar kejam. Kakak Shaobai pasti sangat kesakitan. Andai saja kakak Tianji kembali. Ketika Lan Shaobai mendengar itu, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Selain Xiao Yu, ada orang lain dari ras Asura yang datang bersamanya ke Pulau Bintang Surgawi, Lan Tianji. 1 tahun yang lalu, Lan Tianji pergi ke benua Kunlun untuk mencoba dan mengundang ahli kaisar bela diri dari ras mereka untuk datang dan membantu mengatasi masalah yang mengganggu Pulau Bintang Surgawi. Namun, hingga saat ini masih belum ada kabar tentang Lan Tianji. Sesuatu pasti telah terjadi, dan ahli dari ras mereka tidak bisa datang. Mo Chen berkata, mari kita bereskan area ini terlebih dahulu. Nanti, kita masih perlu mengirim orang untuk mengklaim pulau-pulau satelit yang diduduki oleh 7 markuise naga terhormat. Lan Shaobai bereaksi terhadap pengingat itu dengan anggukan. Kemudian, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan yang langka di wajahnya. Mengambil kembali pulau-pulau satelit yang ditempati oleh 7 markis naga terhormat akan meningkatkan pertahanan Pulau Bintang Surgawi secara signifikan. Mereka juga akan lebih mudah keluar. Jika mereka bisa memperbaiki formasi pertahanan di pulau utama dan pulau satelit, mereka tidak perlu takut bahkan jika Kaisar Bela Diri datang menjemput mereka. Namun, sebelum 3 tanah suci pergi, mereka pasti telah menghancurkan formasi ini. Memperbaiki formasi akan sangat sulit. Meski begitu, bisa merebut kembali pulau-pulau ini adalah hal yang baik. Lan Shaobai mengatur emosinya dan memulai pekerjaannya, mengirim orang untuk membereskan tempat itu. Setelah itu, dia pergi bersama Mo Chen dan Penatua Qin untuk mengambil alih pulau-pulau itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar Pulau Bintang Surgawi, Xiao Chen bergerak cepat. Setelah 10 napas waktu, dia melihat lalat kecil yang memata-matai Pulau Bintang Surgawi dari awan. Penampilan orang ini agak mengejutkan.
Bagian yang paling menarik perhatian adalah kepala bulat botak dan jubah biksu yang dikenakannya. Dia berpakaian persis seperti murid sekte Buddha di zaman kuno, tidak ada perbedaan sama sekali. Orang ini berpakaian sangat mirip dengan biksu berdarah, Zhuang Zhenghe, yang ditemui Xiao Chen di Heavenly Ruin Wasteland di masa lalu. Kemiripan ini membuat Xiao Chen penasaran. Awalnya, dia mengira itu hanya seekor lalat kecil dan bermaksud untuk menghancurkannya sampai mati. Sekarang, dia berubah pikiran dan bersiap mengikutinya untuk melihat dari mana orang ini berasal. 10.000 tahun yang lalu, Kaisar Biru Langit menghancurkan kuil minor Leiyin, tanah suci Buddha di lautan langit berbintang. Itu sudah tidak ada lagi, dan murid sekte Buddha relatif jarang. Biksu kecil sebelum Xiao Chen ini tidak lemah, seorang martial sage tingkat Grandmaster. Keahliannya dalam bersembunyi juga cukup bagus. Jika bukan karena ketajaman rasa spiritual Xiao Chen, dia tidak akan menemukan orang ini. Biksu kecil itu bergerak dengan sangat cemas di permukaan air seolah dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Sesekali, dia menoleh ke belakang untuk melihat. Namun, mengingat perbedaan dalam budidaya, jika Xiao Chen ingin bersembunyi, bagaimana biksu kecil itu bisa menemukannya? Saat Xiao Chen mengejar, dia memberikan perhatian khusus. Setelah mengikuti biksu kecil itu sejauh lebih dari 500 km, sepertinya mereka akan meninggalkan batas Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen mulai merasa ragu. Mungkinkah dia terlalu memikirkan hal ini, dan ini hanyalah seorang kultivator lepas yang lewat. Saat Xiao Chen mempertanyakan dirinya sendiri, biksu kecil itu tiba-tiba melesat ke kiri dan mendarat di depan sebuah pulau. Segera, beberapa ahli yang mengenakan pakaian serupa terbang keluar pulau dan menerima biksu kecil itu. Xiao Chen mengeluarkan peta laut dan melihatnya sekilas sebelum berpikir keras. Pulau ini adalah Pulau Api Hitam. Sebelum 3 tanah suci pergi, itu adalah pulau satelit terbesar di Pulau Bintang Surgawi. Setelah 3 tanah suci pergi, faksi-faksi besar di dekatnya segera menduduki pulau-pulau satelit yang memiliki sumber daya di dalamnya. Pulau di depannya ini tidak terkecuali. Berdasarkan situasinya, faksi yang menduduki Pulau Api Hitam sepertinya adalah orang-orang yang mengenakan pakaian murid sekte Buddha, yang terlihat agak aneh. Mungkinkah seseorang telah memperoleh warisan kuil minor Leiyin dan bersiap untuk membangunnya kembali? Xiao Chen berbisik pada dirinya sendiri. Dia tidak menyangka bahwa dengan mengikuti seekor lalat kecil, dia secara tidak sengaja akan menemukan rahasia seperti itu. Para biksu lainnya telah membawa biksu kecil itu pergi, jadi Xiao Chen tidak dapat terus mengikuti. Namun, dia merasa tertarik dengan pulau satelit ini. Pulau Api Hitam bukanlah pulau yang tertutup. Ia memiliki pelabuhannya sendiri, dan asosiasi pedagang bahkan datang untuk membeli batu api hitam. Ada juga masyarakat biasa dan nelayan yang melaut. Menyelinap masuk tidak akan sulit. Xiao Chen menghindari deteksi, tidak menimbulkan keributan saat dia mendarat di pulau satelit. Begitu dia mendarat, dia merasakan suasana di pulau itu agak aneh. Pulau ini berukuran di atas rata-rata. Selain kota api hitam terbesar, terdapat beberapa kota kecil dan desa. Dia samar-samar merasakan setidaknya 1 juta orang di pulau satelit ini jika dia termasuk orang-orang biasa. Xiao Chen dengan santai melihat sekeliling dan menemukan keberadaan kuil di berbagai desa dan kota. Lalu, ada kuil-kuil megah yang dibangun di beberapa gunung tinggi. Kuil-kuil ini memiliki banyak jamaah yang datang tanpa henti, menyalakan dupa, semua orang biasa datang berdoa dan mencari kedamaian. Dia juga secara samar-samar merasakan jaring tak berbentuk yang menyelimuti seluruh pulau api hitam. Perasaan itu tidak dapat digambarkan. Jaringnya tersembunyi dengan sangat baik, sehingga sulit bagi siapapun untuk menyadarinya. Jika bukan karena energi mental Xiao Chen telah berubah seluruhnya menjadi energi sihir yang lebih murni, dia tidak akan mendeteksinya. Saat indera spiritualnya mengamati tempat itu, dia bergumam pada dirinya sendiri, masalahnya seharusnya ada di kuil-kuil yang ada di mana-mana ini. Xiao Chen memusatkan pandangannya pada sebuah kuil di puncak gunung yang tinggi. Banyaknya orang di gunung terjal itu tampak seperti semut saat mereka menuju ke kuil. Dia mengaktifkan Foundation Returning Art-nya dan menurunkan budidayanya tanpa batas. Sekarang, dia tampak seperti orang biasa. Seorang kaisar bela diri tidak akan bisa menemukannya bahkan jika ada yang datang. Kemudian, ia melayang ke kaki gunung dan dengan santai bergabung dengan kerumunan orang menuju kuil untuk berdoa memohon berkah. Jalan pegunungan sangat terjal. Semua orang yang datang untuk berdoa memohon berkah terengah-engah. Seorang lelaki tua yang tampak seperti penebang kayu berjalan di samping Xiao Chen. Orang tua ini sudah sangat lanjut usia dan tampaknya mengalami kesulitan berjalan. Orang tua ini ceroboh dan hampir terjatuh. Xiao Chen dengan cepat mengulurkan tangannya dan membantunya. Penebang kayu berhenti sejenak untuk mengatur napas sebelum berkata kepada Xiao Chen, "Terima kasih, anak kecil. Apakah kamu di sini untuk memuja Buddha juga?" "Tidak, saya orang luar. Saya pernah mendengar bahwa kuil di Pulau Api Hitam sangat efektif, dan saya di sini untuk ikut serta dalam kemeriahannya." Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia membantu lelaki tua itu ke samping. Kemudian,
Dia mengeluarkan sekantong air dan mengajak lelaki tua itu beristirahat sebentar. Penebang kayu meneguk air dan tersenyum. Berdasarkan penampilanmu, kamu tidak terlihat seperti seorang Buddhis. Anda memang orang luar. Xiao Chen melihat banyak orang di sini yang menyembah Buddha. Lalu, dia dengan santai bertanya, kuil apa ini? Saya ingin tahu Buddha mana yang disembah di sini. Penebang kayu menjawab dengan jujur, tentu saja, itu adalah Buddha Amitayus dan para bodhisattva, Raja Kebijaksanaan, dan Arhat di bawahnya. Di depan adalah kuil esensi surgawi, dan patung bodhisattva Manjusri ada di sana. Itu adalah bodhisattva agung dengan kekuatan tak terbatas, bodhisattva yang dipuja oleh hampir semua orang di Pulau Api Hitam kita. Catatan TL, Buddha, Bodhisattva, Raja Kebijaksanaan, dan Arhat adalah berbagai tingkatan pendakian menuju kebudaan dalam faksi Buddhis tertentu. Para Buddha jelas adalah mereka yang sudah mencapainya. Bodhisattva adalah sesuatu seperti pra-Buddha, tergantung pada golongan Buddhisnya. Ini bisa berarti seseorang yang sedang dalam perjalanan untuk menjadi seorang Buddha atau seseorang yang hampir mencapainya dengan sesuatu yang masih menghalangi dia untuk menjadi seorang Buddha. Mungkin ada beberapa versi lain juga. Raja Kebijaksanaan biasanya direpresentasikan sebagai dewa murka yang berfungsi sebagai penjaga. Arhat adalah orang-orang yang memperoleh wawasan tentang hakikat sejati keberadaan dan mencapai nirwana, awal dari kebudaan, namun dengan ketidaksempurnaan dalam pencapaiannya. Sekali lagi, penafsiran keempat tingkatan ini berbeda-beda menurut faksi atau sekte. Catatan TL, Buddha Amitayus adalah Buddha kehidupan yang tak terukur. Catatan TL, Bodhisattva Manjusri adalah Bodhisattva kesadaran yang tajam. Buddha Amitayus juga merupakan Amitabha Buddha. Ketika kuil minor Leiyin masih ada, murid-muridnya adalah pengikut Buddha ini. Sebelum Kaisar Azure menghancurkan kuil minor Leiyin, ada banyak penganut Buddha khusus ini. Bahkan hingga saat ini, landasan kuat untuk memuja Buddha ini masih ada di lautan langit berbintang. Catatan TL, Buddha Amitabha adalah Buddha di surga barat, atau Buddha yang penuh belas kasihan. Xiao Chen berpikir dalam hati, sepertinya tebakanku benar. Seseorang telah memperoleh warisan kuil minor Leiyin dan bermaksud membangun kembali tanah suci sekte Buddha. Namun namanya diubah karena tidak ingin terlalu menarik perhatian. Anak muda, jika kamu tidak memiliki hati yang tulus, sebaiknya kamu tidak datang menyampaikan keinginanmu kepada Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri tidak akan mendengarkan keinginanmu jika itu masalahnya. Orang tua itu mengembalikan kantong air itu kepada Xiao Chen dan melanjutkan perjalanannya. Xiao Chen mengambil kembali kantong air itu, merasa penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa masyarakat Pulau Api Hitam menerima kehadiran Sekte Buddha dalam waktu sesingkat itu dan menjadi penganut yang begitu saleh? Dia segera menuju ke kuil esensi surgawi di puncak gunung dengan langkah besar. Para biksu yang berjaga di depan kuil semuanya ahli dalam seni bela diri. Namun, mereka tidak menghentikannya. Xiao Chen melompat dengan ringan dan membersihkan kerumunan besar. Segera, dia tiba di aula di halaman dalam. Ketika dia melihat patung Bodhisattva di aula, dia terkejut dan sangat gelisah. Bagaimanakah ini Bodhisattva Manjusri? Sungguh tidak tahu malu. Asap dupa mengepul ke seluruh aula. Orang-orang beriman yang saleh semuanya berlutut di atas sajadah dan bersujud dalam ibadah. Namun, Xiao Chen, yang bersembunyi di sudut, menunjukkan ekspresi gelap saat dia menatap patung emas, Manjusri Bodhisattva, di depannya. Orang yang digambarkan dalam patung itu memiliki ekspresi bermartabat dengan senyuman di wajahnya. Masing-masing tangan menunjukkan segel tangan yang berbeda, satu untuk segel tangan bunga teratai dan satu lagi untuk segel tangan mudra. Keduanya adalah segel tangan Buddha yang terkenal. Catatan TL, segel tangan bunga teratai, bayangkan saja isyaratnya tanpa bunga, URL. Catatan TL, sebagian besar gambar Bodhisattva Manjusri menyuruhnya memegang pedang menyala di satu tangan, yang merupakan pedang kesadaran yang menembus semua khayalan, dan batang teratai yang membawa sebuah gulungan atau hanya gulungan itu secara langsung di tangan lainnya. Sayangnya penulis tidak menjelaskan secara cukup detail untuk mengidentifikasi segel tangan mudra tersebut, namun salah satu dari sedikit penggambaran Bodhisattva Manjusri yang tidak menyertakan pedang menggunakan mudra Farada yang terlihat seperti lidah yang menjulur, http://www.willowfire.com/images-manjusri.jpg-siku tutup. Segel satu tangan melambangkan penjelasan ajaran Buddha, memenuhi mulut dengan kata-kata seperti air di sungai dan membuat bunga bermekaran di mana-mana. Segel satu tangan tampak seperti sedang memegang sekuntum bunga, tersenyum melihat kehidupan yang biasa-biasa saja dan melihat menembus dunia yang ramai untuk melihat alam hampa. Tidak ada yang salah dengan Bodhisattva Manjusri, ini kecuali wajahnya. Ketika Xiao Chen melihatnya, dia hanya tersenyum dingin. Wajah ini bukan wajah Bodhisattva Manjusri, melainkan wajah Zhuang Zhenghe. Xiao Chen memiliki ingatan yang bagus. Kultivator lepas yang memburunya di gurun reruntuhan surgawi dan membuatnya berada dalam kondisi menyedihkan meninggalkan kesan mendalam pada dirinya.
Sungguh skema yang bagus, menggunakan fondasi yang telah diletakkan oleh kuil minor Lei Yin untuk secara langsung menyerap kekuatan iman. Xiao Chen mendorong tanah dan terbang ke balok atap. Kemudian, dia menunduk sambil perlahan membuka mata surgawi. Ia melihat bahwa setelah banyak orang beriman bersujud dalam ibadah, tubuh mereka mengeluarkan energi hijau yang tidak berbentuk. Kemudian, seperti ngengat api, energi ini berkumpul di sekitar patung emas. Senyuman di patung itu menjadi semakin menyeramkan di mata Xiao Chen, seperti senyuman monster yang memakan otak dan sumsum manusia. Setelah berpikir keras, Xiao Chen mengulurkan tangannya, dan isapan muncul. Untaian energi hijau terbang ke dalam genggamannya, itu semua adalah kekuatan iman. Saat dia menyedotnya ke dalam mulutnya, dia langsung merasa segar, dan seluruh tubuhnya rileks seolah tulangnya menjadi lunak. Beberapa suara muncul di kepala Xiao Chen pada saat bersamaan. Beberapa dari suara-suara ini meminta perdamaian, beberapa lainnya meminta kesehatan. Ini semua adalah doa orang-orang beriman. Xiao Chen memejamkan mata dan mencerna kekuatan iman ini. Kemudian, ia berpikir dalam hati, kekuatan keyakinan ini tidak dapat diubah secara langsung menjadi kultivasi. Itu membutuhkan teknik rahasia terlebih dahulu. Saat Xiao Chen hendak menutup mata langitnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang aneh, lautan hitam kepahitan di balik patung emas itu. Setiap kali patung emas menyerap setetes kekuatan iman, setetes kepahitan jatuh ke laut hitam. Xiao Chen tertegun sejenak, lalu, dia tiba-tiba mengerti. Kemarahan muncul di wajahnya. Yang terjadi adalah patung emas itu menyaring informasi doa dari kekuatan iman, menghilangkannya dan hanya menyisakan kekuatan iman yang paling murni. Iman bersifat dua arah. Yang satu beriman dan beribadah, mempersembahkan dupa dan berdoa, pihak lain harus mendengarkan doa. Sekalipun pihak lain tidak mengabulkan setiap doa, setidaknya mereka harus menjawab doa yang mendesak. Namun kelompok masyarakat ini memperlakukan doa-doa orang biasa tersebut seperti sampah, membuang doa-doa tersebut, hanya menyimpan kekuatan iman untuk diri mereka sendiri. Ini seperti bandit, hanya merampas diri sendiri dan mencuci otak orang lain. Namun, mereka berperilaku seolah-olah mereka adalah makhluk yang sangat saleh. Ketika Xiao Chen melihat orang-orang beriman yang saleh masih berdatangan di belakang, dia merasa agak sedih dan diejek. Kemudian, dia menutup mata surgawi, dan pemandangan aneh itu menghilang, digantikan dengan pemandangan aslinya. Dupa beterbangan, dan aula besar yang dipenuhi orang tampak khusyuk dan bermartabat. Sekarang, Xiao Chen yakin bahwa orang di balik masalah Pulau Api Hitam adalah Zhuang Zhenghe. Jika tidak, kuil tersebut tidak akan memiliki patung dirinya. Sekarang, dia perlu menyelesaikan masalah lain, mengapa biksu berdarah menargetkan Pulau Bintang Surgawi. Xiao Chen mengatur emosinya sendiri, lalu terbang diam-diam, menuju kota api hitam. Kuil indera tercerahkan, kuil terbesar di seluruh Pulau Api Hitam, ada di sana. Dupa semakin berkembang di sana, dan jumlah jamaah yang hadir lebih dari 100 kali lipat. Segera, pemandangan tembok kota yang megah memasuki mata Xiao Chen. Kota ini dijaga ketat oleh para petani botak yang mengenakan jubah biksu. Dia juga merasakan dua martial sage tingkat Grandmaster di tembok kota. Menyembunyikan budidayanya dengan Foundation Returning Art, Xiao Chen berhasil memasuki kota. Setelah bertanya-tanya, dia menemukan lokasi kuil indera tercerahkan. Kuil indera tercerahkan tampak megah dan indah, agak mencengangkan. Setelah menaiki lebih dari 1000 anak tangga, Xiao Chen memasuki kuil. Kali ini, patung emas yang ada di tengah aula bukanlah Bodhisattva Manjusri melainkan Buddha Amitabha. Di sisinya terdapat patung 8 Bodhisattva. 32 Raja Kebijaksanaan dan 108 Arhat ditempatkan di berbagai lokasi kuil untuk disembah orang, ekspresi mereka sangat ganas. Tentu saja, ini bukanlah patung Buddha yang sebenarnya, itu hanya palsu dengan wajah yang berubah. Xiao Chen tidak perlu membuka mata surgawi untuk membayangkan betapa kentalnya kekuatan iman di sini. Hanya dengan mata fisiknya, dia sudah dapat melihat lingkaran cahaya tidak jelas di sekitar patung Buddha Amitabha di tengah aula, yang membuatnya tampak lebih bermartabat dan menginspirasi orang lain untuk memujanya. Ketika Xiao Chen melihat pemandangan ini, hatinya tenggelam. Biksu berdarah, Zhuang Zhenghe, bukanlah kepala sekte Buddha yang misterius ini. Pemimpin sebenarnya adalah orang yang digambarkan oleh Buddha Amitabha di tengah aula. Zhuang Zhenghe hanyalah salah satu dari 8 bodhisattva. Dermawan, karena kamu sudah berada di kuil indera tercerahkan, mengapa kamu hanya berdiri di luar dan tidak masuk? Catatan TL, dermawan adalah cara biksu Buddha menyapa orang biasa. Seorang biksu tua yang anggun dengan penampilan penuh kebajikan berjalan dari aula besar, menuju ke arah Xiao Chen. Xiao Chen menilai orang ini dan langsung terkejut. Kekuatan biksu tua ini sungguh mengesankan. Biksu tua ini sudah menjadi kaisar semu kesempurnaan kecil dengan ribuan cincin halo di tubuhnya. Ada juga lautan emas kepahitan di belakangnya. Saat dia berdiri di aula, dia memberi Xiao Chen perasaan tak terduga. Sejak datang ke sini, Xiao Chen menyadari bahwa faksi ini tidak sederhana. Dia tidak ingin membuat musuhnya khawatir, jadi dia berkata dengan tenang, tidak ada alasan sebenarnya untuk itu.
Saya mendengar dari teman saya bahwa umat Buddha bermunculan di Pulau Api Hitam, dan saya di sini untuk ikut serta dalam kemeriahan ini. Saya hanya dikejutkan oleh patung Buddha di aula dan akal sehat saya belum pulih. Biksu tua itu tersenyum dan berkata, saya kira tidak. Biksu tua ini merasa dermawan mengeluarkan aura kematian yang kuat. Dosa telah membebani Anda, dan Anda tidak berani mengunjungi Sang Buddha secara langsung. Selama Anda mengambil langkah maju, Anda akan dapat berbalik dan kembali ke pantai, menghapus dosa-dosa Anda. Xiao Chen mengangkat alisnya dan berkata dengan penuh arti, saya khawatir jika saya mengambil langkah ini, saya tidak akan dapat kembali lagi. Beberapa prinsip misterius sedang bekerja di aula besar ini. Xiao Chen tidak begitu sadar sehingga dia akan masuk begitu saja. Biksu tua itu menunjuk ke aula, ke arah banyak orang biasa yang berlutut di depan patung Buddha. Dia bertanya, Dermawan, mengapa Anda mengatakan ini? Apakah kamu tidak melihat ekspresi damai dari semua orang percaya ini? Xiao Chen menjawab dengan acuh tak acuh, apa hubungannya denganku? Saya berlumuran darah dan tidak pernah berpikir untuk mencucinya. Senyuman biksu tua itu tidak luntur. Ia berkata, sepertinya hati dermawan dipenuhi dengan banyak beban. Bagaimana kalau Anda masuk dan berbicara dengan biksu tua ini tentang mereka? Mungkin aku bisa membantumu mengatasi kesulitanmu. Ekspresi Xiao Chen tidak berubah saat dia dengan tenang menjawab, bagaimana kalau hari lain? Aku sudah agak lelah. Setelah itu, Xiao Chen pamit. Biksu tua itu tidak berusaha membuatnya tetap tinggal, dia mengakhirinya dengan ucapan, semoga Sang Buddha melindungi kita, dan menyuruhnya pergi. Catatan TL, semoga Sang Buddha melindungi kita, atau Buddha yang penuh belas kasihan, adalah sapaan yang sering digunakan oleh para biksu Buddha. Hanya ketika Xiao Chen berada jauh barulah senyum lelaki tua itu menghilang. Kemudian, dia memanggil seorang calon biksu muda dan berkata, kirimkan seseorang untuk mengawasinya. Kemudian, beritahu Bodhisattva Manjusri bahwa Raja Naga Azure Xiao Chen ada di sini. Setelah meninggalkan aula, Xiao Chen bergegas. Dia tahu bahwa identitasnya terungkap, diketahui oleh lelaki tua itu. Masalah Pulau Api Hitam ini lebih rumit dari yang diperkirakan Xiao Chen. Dia agak impulsif memasuki pulau ini dengan sembrono. Setelah keluar dari gerbang kota, Xiao Chen terbang ke udara dan dengan cepat mencoba meninggalkan pulau itu. Dia terus merasa ada sesuatu yang menakutkan di Pulau Api Hitam ini, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Saat dia hendak meninggalkan pulau, lingkaran cahaya besar tiba-tiba muncul di depannya dan menutupi seluruh langit. Nasihat Buddha yang tak terbatas bergema di seluruh tempat, menjelaskan kitab suci. Awan bergejolak, dan patung Buddha raksasa menghalangi jalan Xiao Chen. Itu adalah tubuh Dharma Emas Bodhisattva Manjusri. Saat badan Dharma Emas ini menghalangi bagian depan seperti gunung, Xiao Chen tampak sekecil semut. Dermawan Xiao, kita bertemu lagi, badan Dharma Emas raksasa itu berbicara, suaranya nyaring dan bergemuruh. Setiap suku kata menggetarkan hati sampai ke intinya. Xiao Chen tersenyum dan berkata, Zhuang Zhenghe, setelah tidak bertemu denganmu selama 2 atau 3 tahun, kamu berhenti menjadi biksu berdarah dan menjadi bodhisattva. Ini benar-benar perbedaan yang besar, sangat mengejutkan. Zhuang Zhenghe tertawa dan berkata, tidak peduli apapun, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan dermawan Xiao. Di usia yang begitu muda, kamu telah menyebarkan nama Raja Naga Azure ke seluruh alam Kunlun. Sekarang, ketenaranmu bahkan telah mencapai seluruh lautan. Xiao Chen tidak ingin melanjutkan omong kosong apapun. Ia berkata langsung, dendam antara Anda dan saya relatif kecil. Katakan sejujurnya, mengapa Anda mengirim orang ke Pulau Bintang Surgawi saya? Badan Dharma Emas menjawab dengan suara tegas, tentu saja, ini untuk menyebarkan ajaran sekte Buddha saya, untuk menyelamatkan banyak orang dari api penyucian makanan dan nafsu dan mengembalikan mereka kepada Buddha. Xiao Chen berkata dengan dingin, sepertinya dendam ini benar-benar tidak bisa diselesaikan. Badan Dharma Emas berkata, itu belum tentu benar. Selama Anda memiliki hati terhadap Buddha, Bodhisattva ini dapat menyucikan Anda secara pribadi. Anda bisa menjadi pelindung Buddha saya. Xiao Chen tidak ingin bertarung dengan orang di atas Pulau Api Hitam ini. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan sosoknya bersinar saat dia bersiap untuk menjalankan blokade. Zhuang Zhenghe tersenyum dingin, tubuh Dharma Emasnya menghasilkan senyuman sinis. Tanpa aku harus pergi mencarimu, kamu menyerahkan dirimu kepadaku. Sekarang kamu berpikir untuk pergi, sudah terlambat. Badan Dharma Emas yang seperti gunung melancarkan serangan telapak tangan. Semua patung Bodhisattva Manjusri yang tersebar di seluruh Pulau Api Hitam mengirimkan untaian kekuatan keyakinan murni menuju tubuh Dharma Emas di udara. Lingkaran cahaya di belakang tubuh Dharma Emas menjadi lebih jelas. Kekuatannya segera meningkat menjadi kaisar kuasi kesempurnaan. Saat telapak tangan besar itu bergerak, Xiao Chen tidak bisa mengelak atau bersembunyi. Serangan telapak tangan ini menghantamnya, menjatuhkannya ke belakang dengan ledakan, dan menyebabkan dia terjatuh ke gunung. Bang! Saat berada di reruntuhan gunung, Xiao Chen memadatkan Azure Dragon Battle Armor dan terbang keluar. Saat dia melihat tubuh Dharma Emas di udara, dia berpikir keras.
Hukum surgawi di balik serangan telapak tangan ini sangatlah luas. Ketika dia membandingkannya dengan kaisar kuasi kesempurnaan yang dia temui sebelumnya, mereka serupa dalam hal kepadatan dan luasnya. Namun, dalam hal kemurnian, mereka jauh dari sebanding dengan ahli Istana Naga Ilahi Laut Timur di sisi Leng Shaofan. Jika ahli Istana Naga Ilahi Laut Timur itu memukul Xiao Chen dengan serangan telapak tangan, Xiao Chen akan kehilangan sebagian besar kekuatan tempurnya, tidak mampu menghindari serangan kedua. Tubuh Dharma Emas hanyalah cangkang berongga. Jumlahnya mencukupi, namun kualitasnya jauh dari memadai. Kalau dipikir-pikir, hal ini masuk akal. Menggunakan kekuatan keyakinan untuk berkultivasi adalah praktik yang korup. Kalau tidak, tingkat kemajuan seperti itu hanya akan sangat luar biasa. Saat ini, Zhuang Zhenghe menunjukkan kultivasi yang sangat kuat. Namun, kekuatan tempurnya yang sebenarnya mungkin tidak lebih tinggi dari Xiao Chen. Setelah Xiao Chen meregangkan tubuhnya berderak. Pola pada Azure Dragon Battle Armor memancarkan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, dia berkata dengan acuh tak acuh, Zhuang Zhenghe, apakah kamu pikir kamu bisa memblokirku seperti itu? Pemikiran itu terlalu naif. Biksu tua ini melepaskanmu kembali ke tanah suci reruntuhan surgawi. Hari ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Seorang biksu botak yang memancarkan aura jahat keluar dari tubuh Dharma Emas. Ini adalah biksu berdarah, Zhuang Zhenghe. Melihat serangan telapak tangannya gagal menimbulkan kerusakan signifikan pada Xiao Chen, dia tidak bisa lagi diam dan memperlihatkan tubuh aslinya. Lingkaran cahaya merah muncul di belakang Zhuang Zhenghe. Di bawah lingkaran cahaya ini, tubuh Dharma Emas yang menjulang tinggi perlahan mulai berubah menjadi ilusi. Namun, Zhuang Zhenghe sendiri tetap solid. Seluruh kekuatan tubuh Dharma Emas Bodhisattva Manjusri dicurahkan ke dalam tubuhnya. 2 tahun lalu, Zhuang Zhenghe sudah menjadi martial sage tingkat Grandmaster Puncak. Dalam 2 tahun sejak itu, budidayanya melonjak pesat dengan mengandalkan kekuatan keyakinan yang diperoleh secara paksa. Sekarang, dia sudah menjadi kaisar kuasi kesempurnaan agung. Mengingat bahwa Zhuang Zhenghe bertempur di atas Pulau Api Hitam, bersama dengan pemujaan lebih dari 1 juta orang percaya, ia dapat meningkatkan budidayanya menjadi kaisar kuasi kesempurnaan. Saat Xiao Chen berdiri di udara, 8 naga listrik tidak jelas muncul di sekelilingnya. Dia tidak berniat untuk bentrok langsung. Dia masih mencari kesempatan untuk meninggalkan pulau ini. Bertarung dengan Zhuang Zhenghe di Black Flame Island seperti melawan penipu. Banyaknya kuil yang terus-menerus memberinya kekuatan iman. Meskipun hukum surgawinya tidak cukup padat, dia tidak perlu khawatir akan melelahkannya. Semakin lama pertarungan berlangsung, semakin merugikan Xiao Chen. Zhuang Zhenghe membentuk segel tangan bunga teratai dan memperlihatkan senyuman sinis. Banyak bunga bodi merah melayang di udara, terlihat sangat aneh. Kemudian, ia membentuk segel tangan mudra yang sama dengan patung Bodhisattva Manjusri dengan tangan kanannya. Sebuah pohon bodi yang tampaknya mencakup kedalaman dan kebijaksanaan alam semesta muncul di belakangnya. Tiba-tiba, dia menyipitkan matanya dan berteriak, Xiao Chen, kamu berlumuran darah, ternoda olehnya. Jiwa-jiwa yang dirugikan yang tak terhitung jumlahnya mati di tangan Anda. Tahukah kamu betapa beratnya dosamu? Saat Zhuang Zhenghe mengatakan ini, jumlah cincin halo merah terus bertambah. 3.000 lingkaran cahaya saling bertumpuk, menyebabkan kata-kata tiba-tiba ini menghantam Xiao Chen seperti tongkat yang membentur kepalanya sebagai teguran. Udara berdengung saat semua bunga bodi merah yang melayang di udara berkembang dengan pikiran. Ketika nasihat Buddhis sampai ke telinga Xiao Chen, darah keluar dari sudut bibirnya meskipun dia sendiri. Namun, pikirannya tetap jernih dan matanya bersemangat. Nasihat Buddha yang dapat menyucikan setan ini tidak mempengaruhinya sama sekali. Hanya gelombang suara yang melukainya. Meski begitu, kerusakan yang terjadi tergolong kecil. Zhuang Zhenghe tidak menyangka Xiao Chen akan membalas dengan serangan telapak tangan. Bulan yang cerah menjulang dari belakang Xiao Chen, terang seperti api. Ketika Xiao Chen melancarkan serangan telapak tangan, itu berisi darah panas dan aspirasi luhur, mengumumkan bahwa dia tidak akan dikalahkan. Pukulan telapak tangan ini menghancurkan semua bodi merah yang melayang di langit menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, membuatnya tampak seperti hujan merah yang turun. Zhuang Zhenghe berkata sambil tersenyum dingin, kamu ingin bertarung langsung. Baik menurutku, saya akan menunjukkan kepada Anda perbedaan kekuatan yang mutlak. Buddha menyerang gunung dan sungai. Menghadapi serangan telapak tangan Xiao Chen yang sangat kejam, Zhuang Zhenghe melompat dan menyerbu, membalas dengan serangan telapak tangannya sendiri. Ketika Zhuang Zhenghe melancarkan serangan telapak tangannya, serangan itu menyelimuti suatu area dan mengguncang gunung dan sungai, menyebabkan gunung bergerak dan lautan terbalik, mendorong kekuatan dunia. Zhuang Zhenghe mengeluarkan kekuatan penuh dari kaisar kuasi kesempurnaan puncak, menampilkan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan iman yang tak terbatas mengalir tanpa henti ke dalam tubuhnya, membuat serangan telapak tangan ini semakin dahsyat. Kedua telapak tangan saling berbenturan di udara, mencoba untuk saling mengalahkan dengan kekuatan. Xiao Chen tidak takut bentrok langsung dengan orang seperti ini,
orang yang budidayanya hanya sekedar fasad. Selain itu, dia juga memiliki keunggulan pada tubuh fisiknya, dan dia bahkan belum menggambar Lunar Shadow Sabre miliknya. Demikian pula, Zhuang Zhenghe merasa sangat percaya diri. Di Pulau Api Hitam ini, budidayanya untuk sementara dapat mencapai kaisar kuasi kesempurnaan. Dia percaya bahwa ini akan cukup untuk menghancurkan Xiao Chen sampai mati. Terjadi ledakan yang keras. Zhuang Zhenghe merasa seperti dia menabrak papan besi yang sangat keras. Lengannya menjadi mati rasa dan kehilangan sensasi. Kemudian, retakan muncul di tubuh Dharma Emas di belakangnya. Xiao Chen memuntahkan seteguk darah. Lalu, dia tertawa keras. Seperti yang dia duga, tidak ada artinya. Menggunakan cara yang tidak manusiawi untuk meningkatkan kultivasi seseorang menghasilkan kultivasi yang tidak memiliki substansi. Mundur. Zhuang Zhenghe memiliki firasat buruk di hatinya, jadi dia segera mundur. Energi hukum Xiao Chen terlalu murni. Mengalahkan Xiao Chen dalam satu gerakan adalah mustahil, dia hanya bisa melemahkannya secara perlahan. Namun, bagaimana Xiao Chen bisa memberikan kesempatan seperti itu kepada pihak lain? Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, dia dengan cepat menggambar Lunar Shadow Saber. Cahaya pedang melonjak seperti naga azure yang keluar dari laut dan menghantam tengah celah di tubuh Dharma Emas. Kak bisa. Tubuh Dharma Emas hancur dalam sekejap, tersebar ke segala arah. Serangan pedang yang indah ini akurat, cepat, dan terampil. Zhuang Zhenghe, yang dengan panik mundur, tidak dapat memblokirnya sama sekali. Budidaya Zhuang Zhenghe mengalami kemunduran. Tanpa tubuh Dharma Emas yang memberinya kekuatan keyakinan yang tak ada habisnya, dia seperti balon yang bocor. Zhuang Zhenghe dengan cepat kembali ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung. Namun, Xiao Chen tidak berhenti bergerak. Tepat setelah serangan pedangnya, dia melanjutkan dengan serangan telapak tangan dari tangan kirinya. Mawar merah multiflora menyebarkan kesedihan. Kematian 1000 tahun, hanya berbicara tentang kesedihan dan bukan kegembiraan. Tanpa kekuatan iman yang besar yang melindungi Zhuang Zhenghe, serangan telapak tangan ini menyebabkan luka parah di sekujur tubuhnya. Lalu, dia menabrak gunung seperti bola. Xiao Chen menyarungkan pedangnya. Anehnya dia tampak tenang, tidak mengikuti untuk menekan serangannya. Biasanya, dia akan terus menghajar lawannya saat mereka terjatuh. Alasan dia menahan diri tidak lain adalah keanehan pulau ini. Dia belum sepenuhnya menghancurkan tubuh Dharma Emas, dengan demikian, dapat direformasi. Xiao Chen mendorong dari tanah dan pergi dengan cepat. Selama dia bisa mencapai permukaan air, dia bisa menggunakan si Monarch Crown. Dengan itu, dia tidak akan takut akan ancaman yang lebih besar. Makhluk jahat, lupakan saja untuk pergi. Tiba-tiba terdengar teriakan keras lagi. Sebuah patung Buddha yang bahkan lebih besar dari milik Zhuang Zhenghe muncul, memperlihatkan hanya separuh tubuhnya di tengah cahaya Buddha yang tak terduga dan menutupi seluruh pulau. Kemudian, ia menunduk dan mengulurkan tangan untuk meraih Xiao Chen. Xiao Chen merinding, dan seluruh rambutnya berdiri tegak. Dia membentangkan Freedom Wings dan terbang ke depan dengan tergesa-gesa. Ketika tangan raksasa itu hendak menangkapnya, dia berhasil melintasi batas Pulau Api Hitam. Perasaan aneh itu lenyap. Ketika Xiao Chen mendarat di permukaan air dan melihat ke belakang, dia terkejut. Itu adalah patung Buddha dari Buddha Amitabha. Dengan hanya separuh tubuhnya, ia sudah memancarkan kekuatan Buddha tertinggi. Tidak heran dia terus merasa ada yang tidak beres saat dia melangkah ke Pulau Api Hitam. Patung Buddha ini menjaga seluruh pulau tetap diawasi. Ini seperti formasi besar sebuah sekte. Ia menggunakan kekuatan keyakinan untuk menghasilkan patung Buddha Amitabha untuk melindungi pulau. Untungnya, sepertinya patung Buddha ini hanya ada di Pulau Api Hitam. Selain itu, setiap aktivasi mungkin menghabiskan banyak sumber daya, jika tidak, diragukan apakah Xiao Chen bisa pergi atau tidak. Saya harus memikirkan cara untuk mengusir faksi ini dari pulau ini. Itu menimbulkan terlalu banyak bahaya bagi Pulau Bintang Surgawi, kata Xiao Chen pada dirinya sendiri sambil berbalik dan terbang ke Pulau Bintang Surgawi. Tanda hubung. Di Pulau Api Hitam, Zhuang Zhenghe keluar dari reruntuhan. Dia membentuk segel tangan, dan patung Buddha raksasa di udara memancarkan cahaya Buddha yang bermartabat. Setelah itu, bunga teratai muncul di bawah kaki Zhuang Zhenghe, dan luka-lukanya sembuh dengan cepat. Suara mendesing. Sesosok dengan cepat turun dari udara. Itu adalah biksu tua yang ditemui Xiao Chen. Saat dia berjalan mendekat, dia menunjukkan ekspresi kecewa. Dia masih berhasil melarikan diri. Zhuang Zhenghe menjawab setelah berpikir beberapa lama, Pulau Bintang Surgawi ini adalah tulang yang sangat sulit untuk ditelan. Awalnya, ada 7 markuise naga terhormat yang mengawasi, jadi bergerak itu sulit. Sekarang, Xiao Chen telah kembali. Dia akan mendapat masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kami sudah terekspos. Haruskah kita pergi? Tanya biksu tua itu. Zhuang Zhenghe melambaikan tangannya dan menjawab dengan nada meremehkan, ini hanya masalah kecil.
Kenapa harus begitu takut? Terus berkembang di sini. Laut Barat Samudera Langit Berbintang adalah tempat terbaik bagi kita untuk menyebarkan ajaran Buddha. Selanjutnya, kita harus mendapatkan Pulau Bintang Surgawi. Entah itu 5 tahun, 10 tahun, atau bahkan 20 tahun, kita harus mendapatkannya. Lalu, Xiao Chen, tidak perlu takut padanya. Akankah dia berani kembali ke Pulau Api Hitam? Lain kali dia datang, langsung aktifkan Buddha Amitabha. Dia akan bisa datang tetapi tidak pernah pergi. Terlebih lagi, dia bahkan tidak bisa menjamin kelangsungan hidupnya sendiri. Jika dia tidak menjadi kaisar bela diri dalam beberapa tahun, dia akan mati lebih awal. Di mana dia bisa punya waktu untuk memikirkan kita? Zhuang Zhenghe berkata tanpa ekspresi saat niat membunuh muncul di matanya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Xiao Chen bergegas pergi sambil mengobati lukanya. Setelah menghabiskan beberapa waktu, dia menemukan Mo Chen dan Lan Shaobai mengambil alih salah satu pulau satelit yang diduduki oleh 7 markuise naga terhormat. Bagaimana itu? Apakah kamu menangkap orang itu? Tanya Lan Shaobai setelah menyapa Xiao Chen. Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Saya kehilangan dia, tapi saya menemukan penemuan lain. Setelah keduanya mendengar pengalaman Xiao Chen, mereka terkejut. Mereka sama sekali tidak menyangka faksi mengerikan seperti itu akan disembunyikan di pinggiran Pulau Bintang Surgawi, faksi yang lebih sulit untuk dihadapi daripada 7 markuise naga terhormat. Lagi pula, para penjaga tua Raja Laut, 7 markuise berwarna, memiliki markas besar mereka sangat jauh dari Pulau Bintang Surgawi. Jika tidak ada hal besar, 7 markuise berwarna tidak akan muncul secara pribadi. Lan Shaobai berkata dengan sedikit kecewa, saya sudah lama mengincar Pulau Api Hitam. Saya sedang memikirkan kapan kami bisa mendapatkannya kembali. Saat kita melakukannya, Mo Chen akan memiliki tempat untuk membangun paviliun pemurnian. Sekarang, sepertinya hal itu masih jauh. Mo Chen dengan hati-hati memikirkan kata-kata Xiao Chen. Kedua pria itu dipenuhi dengan antisipasi atas apa yang dikatakannya, untuk melihat apakah mereka dapat memperoleh informasi tentang Sekte Buddha dan menemukan cara untuk menjatuhkan mereka. Setelah beberapa saat, Mo Chen memandang Xiao Chen dan berkata, tebakanmu seharusnya benar. Seseorang di faksi ini pasti telah mendapatkan warisan kuil minor Lei Yin. Saat itu, kuil minor Lei Yin mengambil jalan yang jahat. Mereka secara paksa memurnikan orang-orang biasa dan hanya mengumpulkan kekuatan iman, berperilaku seperti bandit. Itulah sebabnya Kaisar Biru Langit memimpin gerbang naga untuk menghancurkan mereka. Cara mereka menyebarkan agama sama dengan yang Anda lihat di Pulau Api Hitam. Mereka menggunakan gambar berbagai tokoh besar Buddha tetapi menukar penampilan mereka sendiri saat membuat patung. Beberapa tanah suci memiliki catatan tentang hal ini. Xiao Chen merasa sangat penasaran dengan Sekte Buddha. Ketika dia berada di 9 lapisan api penyucian, dia secara pribadi melihat Bodhisattva Sitigarbha, seorang bodhisattva kuno yang bonafit. Bahkan setelah mengalami pendarahan selama 10.000 tahun, sosok Buddha itu belum selesai. Meski tanpa kepala, Bodhisattva Sitigarbha tetap memiliki keperkasaan yang kuat. Xiao Chen secara pribadi mengalaminya sendiri dan dapat dengan mudah membayangkan betapa kuatnya Bodhisattva Sitigarbha ketika dia masih hidup. Melihat bahwa Mo Chen mempunyai pengetahuan tentang hal ini, dia mengutarakan keraguannya. Setelah Mo Chen mendengar keraguan Xiao Chen, dia tidak bisa menahan senyum pahit. Kakak Xiao Chen, aku khawatir kamu akan kecewa. Apa yang saya tahu hanya permukaannya saja. Selama zaman keabadian, tokoh-tokoh Buddha ini sama kuatnya dengan para penggarap abadi. Bahkan ada alam Buddha. Namun, ketika zaman keabadian dihancurkan, tokoh-tokoh Buddha lenyap, bersama dengan alam Buddha. Semua ini masih menjadi misteri. Adapun Bodhisattva Sitigarbha, dia pasti ada tanpa keraguan. Namun, hal itu tidak terlalu misterius. Tokoh Buddha tersebut mirip dengan patung dewa yang didirikan oleh ras dewa, namun, mereka bahkan lebih kuat.